Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Salman Firdausi dengan NIM 212102030085. Saya dari kelompok 4, kelas Hukum Tata Negara 4 akan menjelaskan mengenai aliran Murji'ah. Pengertian Murji'ah. Murji'ah secara bahasa berasal dari kata irja yang memiliki arti penangguhan dan kata ar-roja yang memiliki arti harapan. Secara istilah, Murji'ah yaitu kelompok yang mengesampingkan atau memisahkan amal dari keimanan, sehingga menurut mereka suatu kemaksiatan itu tidak mengurangi keimanan seseorang. Dapat disimpulkan bahwa pemikiran kalam Murji'ah merupakan suatu aliran yang berpendapat bahwa orang yang melakukan dosa besar tidaklah menjadi kafir, akan tetapi tetap mukmin. Serta dalam urusan dosa besar yang telah dilakukannya ditunda penyelesaiannya sampai hari kiamat. Mereka mempunyai pandangan bahwa kemaksiatan itu tidak akan mengurangi keimanan seseorang. Teori lahirnya Murji'ah. Terdapat 3 teori mengenai lahirnya Murji'ah. Yang pertama yaitu irja atau arja'ah dikembangkan sebagian sahabat dengan tujuan persatuan dan kesatuan umat Islam ketika terjadi pertikaian politik serta menghindari sektarianisme. Murji'ah diperkirakan lahir bersamaan dengan kemunculan Syiah dan Khawarij. Teori yang kedua yaitu irja merupakan doktrin Murji'ah. Muncul pertama kali sebagai gerakan yang diperlihatkan oleh cucu Ali bin Abi Thalib, yaitu Al-Hasan bin Muhammad Al-Hanafiyah, tahun 695 Masehi. Watt, penggagas teori ini, menceritakan bahwa 20 tahun setelah kematian Muawiyah, tahun 680 Masehi, Al-Muhtar membawa paham Syiah ke Kufah, tahun 685 sampai 687 Masehi. Kemudian muncul respon gagasan irja atau penangguhan sekitar tahun 695 Masehi oleh Al-Hasan dalam sebuah surat pendek yang menunjukkan sikap politik untuk menanggulangi perpecahan umat. Al-Hasan kemudian mengelak berdampingan dengan kelompok Syiah yang mengagungkan Ali dan pengikutnya serta menjauhkan diri dari Khawarij. Teori yang ketiga yaitu dampak dari perang Siffin dan peristiwa Tahkim menyebabkan kelompok Ali terbagi menjadi pro dan kontra. Pihak kontra yaitu Khawarij berpendapat bahwa melakukan tahkim itu dosa besar dan pelakunya dapat dihukumi kafir seperti zina, riba, membunuh tanpa alasan, dan masih banyak lagi. Pendapat ini ditentang oleh sekelompok sahabat yang kemudian disebut Murji'ah, yang mengatakan bahwa pembuat dosa besar tetap mukmin, tidak kafir, sementara dosanya diserahkan kepada Allah. Doktrin aliran Murji'ah. Aliran Murji'ah bersumber dari gagasan atau doktrin irja yang diaplikasikan di banyak persoalan, baik itu politik maupun teologi. Di bidang politik, doktrin irja selalu netral yang diekspresikan dengan diam. Itulah sebabnya Murji'ah dikenal sebagai kelompok The Quiets, kelompok bungkam. Adapun di bidang teologi, doktrin irja dikembangkan ketika menanggapi persoalan-persoalan teologis yang muncul pada saat itu. Sehingga dalam perkembangan berikutnya persoalan-persoalan yang ditanggapinya menjadi semakin kompleks yang dapat mencakup iman, kufur, dosa besar dan ringan, tauhid, tafsir Al-Quran, eksatologi, pengampunan atas dosa besar, kemaksuman Nabi, hukuman atas dosa, ada yang kafir di kalangan generasi awal Islam, hakikat Al-Quran, nama dan sifat Allah, serta ketentuannya. Ajaran pokok Murji'ah. Ajaran pokok Murji'ah lahir dari doktrin Murji'ah. Terdapat 4 pokok ajaran Murji'ah, yaitu 1. Menunda hukuman atas Ali, Muawiyah, Amr bin Ash,
dan Abu Musa al-Asy'ari yang terlibat tahkim dan menyerahkannya kepada Allah di hari kiamat kelak. Yang kedua itu menyerahkan keputusan kepada Allah atas orang muslim yang berdosa besar. Yang ketiga, meletakkan pentingnya iman daripada amal. Yang keempat, memberikan pengharapan kepada muslim yang berdosa besar untuk memperoleh ampunan dan rahmat dari Allah. Tokoh-tokoh aliran Murji'ah di antaranya yaitu Hasan bin Muhammad bin Ali bin Abi Thalib, Abu Hanifah, Abu Yusuf, dan beberapa ahli hadis lainnya. Adapun pemimpin dari kaum Murji'ah yaitu Hasan bin Bilal al-Musni, Abu Salat as-Samman, Thauban, Dirar bin Umar. Penyair mereka yang terkenal pada masa Umayyah adalah Thabit bin Qutanah yang mengarang syair tentang i'tiqad dan kepercayaan kaum Murji'ah. Sekte-sekte dalam aliran Murji'ah yaitu Al-Yunusiyah, Al-Ubaidiyah, Al-Ghassaniyah, dan Ats-Tsaubaniyah. Al-Yunusiyah dipelopori oleh Yunus ibnu Aun an-Namiri yang berpendapat bahwa iman adalah makrifah kepada Allah dengan menaatinya, mencintainya dengan sepenuh hati, meninggalkan takabbur. Menurutnya iblis termasuk makhluk arif billah, namun ia dikatakan kafir karena ketakabburannya kepada Allah. Al-Ubaidiyah dipelopori oleh Ubaid al-Muqtaib, berpendapat bahwa selain perbuatan syirik akan diampuni Allah. Seorang yang meninggal dunia dalam keadaan masih punya tauhid tidak akan binasa oleh kejahatan dan dosa besar yang diperbuatnya. Al-Ghassaniyah dipelopori oleh Ghassan al-Kafi. Ia berpendapat bahwa iman adalah pengetahuan, makrifah kepada Allah dan Rasul, mengakui dengan lisan akan kebenaran yang diturunkan oleh Allah. Namun secara global tidak perlu secara rinci. Iman menurutnya bersifat statis, tidak bertambah dan berkurang. D. Ats-Tsaubaniyah dipelopori oleh Ats-Tsauban al-Murji'i, berpendapat bahwa iman adalah mengenal dan mengakui makrifah dan ikrar terhadap Allah dan Rasulnya, melakukan apa-apa yang tidak pantas menurut akal atau meninggalkan apa yang pantas menurut akal tidak disebut iman. Iman lebih dahulu daripada amal. Murji'ah terbagi menjadi Murji'ah moderat. Murji'ah terbagi menjadi Murji'ah moderat dan Murji'ah ekstrim. Murji'ah moderat berpendapat bahwa orang yang berdosa besar bukanlah kafir dan tidak kekal dalam neraka, akan tetapi akan dihukum sesuai dengan besarnya dosa yang dilakukannya, dan ada kemungkinan bahwa Tuhan akan mengampuni dosanya dan oleh karena itu ia tidak akan masuk neraka sama sekali. Sedangkan Murji'ah ekstrim mengatakan bahwa iman hanya pengakuan atau pembenaran dalam hati, tasdik bil qalb, artinya mengakui dengan hati bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad Rasulnya. Berangkat dari konsep ini, Murji'ah berpendapat bahwa seseorang tidak menjadi kafir karena melakukan dosa besar, bahkan mengatakan kekufurannya secara lisan. Oleh karena itu, jika seseorang telah beriman dalam hatinya, ia tetap dipandang sebagai seseorang mukmin, sekalipun menampakkan tingkah laku seperti Yahudi dan Nasrani. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan dalam penjelasan saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.